Ahmad Ali adalah merupakan ketua Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 kemarin. Namun demikian, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menyita sejumlah barang bukti setelah menggeledah rumah kediaman mantan anggota DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Ali. Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dengan dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kertanegara yakni Rita Widiasari. Ya, info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen barang bukti elektronik, uang dan juga tas dan jam. Demikian kata Jubir KPK Tessa Maharadika Sugiarto. Ya, dengan ditetapkannya Ahmad Ali dan disitanya uang yang ada di Ahmad Ali, otomatis Ahmad Ali akan menjadi tersangka. Lalu Anies kapan? Ya, warga sangat menunggu giliran Anies Baswedan menjadi tersangka. Kita sebut sebagai Timnas Amin, yang alhamdulillah kapten dan co-kapten telah lebih dahulu diumumkan. Sekarang kami akan sampaikan bagian dari tim ini, yaitu kita menetapkan kalau sebuah kesebelasan itu ada coachnya. Head coach yang akan bertugas sebagai head coach adalah Bapak Ahmad Ali. Dia akan menjadi head coach di sini dengan asisten coach. Asisten coachnya adalah Bapak Jazilul Fawaid, Bapak Tamsil Lindrung, dan Bapak Ahmad Heriawan. Pelatih adalah seorang yang berada di pinggir lapangan, tapi dia memikirkan strategi, dia memikirkan cara untuk menang, dia memikirkan arahan bagaimana pemain di lapangan bergerak, bagaimana mengingatkan pemain untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik. Ini adalah head coach yang nanti akan mendampingi, mengarahkan, membimbing, mengingatkan kepada tim Nas Amin yang kemarin sudah kita sampaikan susunan sampai kepada Kokapten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Wakil Ketua Umum Nasdem sekaligus pelatih Kepala Timnas Amin, pemilik nama lengkap Muhammad Ali ini adalah pemilik PT Graha Minang Utama, perusahaan tambang nikel dengan 2 konsensi tambang di Morowali, Sulawesi Tengah. Melalui anak-anaknya Muhammad Anugrah Pratama dan Muhammad Fahri Fadlur Rahman, perusahaan ini memiliki kekuatan manajerial yang besar. Selain itu, Ali juga memiliki afiliasi bisnis tambang melalui PT OT Ea Abadi dan CV Bhinneka Karya. Ahmad Ali tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 132,5 miliar rupiah. Pria yang dijuluki Putra Morowali ini adalah politisi yang berpengaruh di Partai Nasional Demokrat dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem serta anggota DPR RI. Bisnis tambang nikel Ali menunjukkan bahwa dia memiliki relasi yang kuat di sektor ini yang tentunya bisa digunakan untuk mendukung kampanye Anies Baswedan. Dengan keterlibatan politiknya termasuk posisi di DPR RI dan pengaruh keluarga di daerah Sulawesi Tengah, Ali memiliki potensi untuk memberikan dukungan finansial yang besar dan memobilisasi sumber daya politik untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ada pertanyaan tentang bagaimana kerukunan umat beragama. Ya, Anies kan dengan santainya menjawab, tidak ada beban karena kenyataannya selama dia jadi gubernur, dialah gubernur yang paling banyak menerbitkan izin pembangunan rumah ibadah di Jakarta. Yang awalnya dianggap itu adalah kelemahan buat Mas Anies, ya kan? Jadi semakin diserang, dan itu saya katakan tadi bahwa semakin diserang tidak mengurangi kesantunan dia untuk memberikan jawaban. Semakin dia menekan juga tidak menghilangkan senyum dia untuk menyampaikan. Karena yang disampaikan itu adalah realitas dari masyarakat. Dia tidak sedang mencari-cari kesalahan orang, tapi dia sedang ingin menyampaikan apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Juru bicara KPK Tessa Mahardika meluruskan informasi penggeledahan tersebut berkaitan dengan gratifikasi Rita Widiasari, bukan gratifikasi. Uang yang disita tersebut terdiri dari mata uang rupiah dan asing. Infonya sudah, jadi betul ada kegiatan geledah yang dilakukan oleh penyidik hari ini
di rumah saudara AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan. Jadi teman-teman akan kita update lagi. Sebelumnya, lembaga anti rasuah menduga Rita telah menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara. Jumlahnya sekitar 3,3 US dollar hingga 5 US dollar per metrik ton batu bara. Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan pasal gratifikasi. Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi. Pada Kamis 27 Juni 2024, KPK telah memeriksa pengusaha asal Kalimantan Timur yang bernama Said Amin. Tim penyidik mendalami perihal sumber dana, pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya. KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah Direktur Utama PT Sentosa Laju Energi, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur. Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Hairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Hairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 436 miliar rupiah. Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya. Rita kini mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu untuk menjalani vonis pidana 10 tahun penjara. Berdasarkan putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, Rita juga dihukum membayar denda sebesar 600 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, dengan hak politik dicabut selama 5 tahun. Terhitung mulai dari yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokok. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar 110,7 miliar rupiah dan suap 6 miliar rupiah dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Jadi sebuah partai yang mengusung Anies itu naik. Ya. Jadi artinya tidak bisa kita pungkiri bahwa partai-partai itu mendapatkan efek positif, efek ekor jas atas pengusungan terhadap Anies. Ya, ya. PKS, PKB, dan Nasdem. Nasdem gitu. Ya, itu memang kenyataan ya. Ya, artinya insting politik Pak Surya tidak salah. Untuk satu bentuk kepekaan. Iya, iya. Itu Pak Surya memiliki itu kan. Tidak akan ada pengumuman calon wakil presiden sebelum partai lain mengumumkan calon wakil presidennya. Tidak ada alasan yang urgent bagi Partai Nasdem untuk terburu-buru mengumumkan calon wakil presidennya. Yang penting hari ini, yang mendesak hari ini adalah membangun konsolidasi, bukan mengumumkan calon wakil presiden. Karena Anies Rashid Baswedan dipilih, dicalonkan oleh koalisi perubahan, bukan untuk menjadi calon presiden, tapi Anies Rashid Baswedan dicalonkan untuk menjadi presiden RI pada tahun 2024. Nah, untuk itu siapa yang akan menampingi Anies Rashid Baswedan? Dia adalah orang yang berpeluang memenangkan, membantu Anies untuk menjadi presiden, bukan untuk menjadi calon presiden. Apa benar duit 8 triliun rupiah yang dikorupsi Johnny Jeplet dipakai untuk biayain kampanye Anies Baswedan? Kasus korupsi yang dilakukan oleh kader Nasdem ini diduga berkaitan erat dengan modal kampanye dari Anies Baswedan. Mengingat bagaimana mewahnya manuver yang dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut. Mulai dari naik private jet hingga kumpulkan massa dengan iming-iming umroh dan beragam hadiah, terlihat semua hal tersebut tidaklah murah dan tidak mungkin dikeluarkan sendiri dengan begitu saja oleh Surya Paloh.
Dengan terbongkarnya kasus korupsi yang mencapai 8 triliun tersebut, seakan semuanya menjadi masuk akal. Kalau safari politik Anies dilakukan dengan gaya foya-foya private jet dan door prize mendapatkan dana panas dari Johnny Jeplet. Johnny Pelati ditahan, Pigai anggap berkorban buat Anies tapi sambil fitnah Jokowi. Tuhan dan agama memang selalu jadi tameng para pelaku korupsi dan pendukungnya untuk membuktikan bahwa diri mereka itu bersih sempurna. Padahal itu cuma bungkus saja untuk menutupi betapa kotor dan joroknya mereka. Lagian kalau saya melihat pembelaan Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Partai Nasdem yang mati-matian membela koruptor hanya karena si koruptor ini berasal dari partainya. Jadi masuknya Johnny ini sebuah pukulan telak ya bagi Nasdem, dan ini pasti akan berdampak juga ke Anies ke depannya. Artinya bahwa saat ini mereka baru terkejut ya, bahkan partai-partai lain pun ikut terkejut, kaget kok bisa gitu loh, kok bisa masuk gitu loh, karena memang pertimbangan politiknya pasti besar banget ini. Jadi mentersangkakan Johnny ini bukan sebuah keputusan yang mudah gitu ya. Makanya sebelumnya kan seperti ada tarik ulur gitu kan, dipanggil lagi nggak jadi, dipanggil lagi nggak jadi, akhirnya sampai sekarang diputuskan. Dan hari ini dengan ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi, Anies pun makin linglung. Pertama, hal ini pasti berpengaruh pada elektabilitas Nasdem dan bisa saja menular kepada Anies selaku baca pres yang diusung Nasdem. Kedua, Kejaksaan Agung sedang menelusuri aliran dana kasus korupsi Johnny G. Plate. Jika aliran dana itu mencapai partai politik, maka ada konsekuensi buruk yang bakal menimpa partai politik yang bersangkutan. Bisa terjerat kasus pidana juga. Bisa nggak jadinya pres dong ya. Waduh, bener-bener bikin pusing dan linglung.